Oke, ini di pertemuan 6 kita bahas tentang momen, kemiringan, dan kurtosis. Nah, ini sebenarnya masih ada hubungannya sama pertemuan sebelumnya ya. Nanti kita ada yang memakai modus, ada yang memakai simpangan baku. Nah, itu sudah ada di pertemuan keempat dan kelima kemarin sama Bu Riha. Gitu. Coba kita langsung masuk ke materinya. Nah, ini momen. Oke, momen itu sebenarnya secara garis besar, ini misalkan saya punya variabel X, misalkan nilai variabelnya, nilai mahasiswa. Nilainya itu ada X1, X2, sampai Xn. Nah, nanti momen ke R di sekitar A, jadi ini secara umum dulu, di sekitar A, itu didefinisikan sebagai berikut ini. Ini formulanya ya. Oke. Dengan nanti A-nya bilangan, suatu bilangan, R-nya nanti bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan R-nya 1, itu bisa dikatakan momen ke-1. R-nya 2, nanti momen kedua, dan seterusnya. Nah, ini saya uraikan lagi, misalkan A-nya di sekitar 0. Jadi A-nya nanti kita masukkan nilai 0. Kalau A-nya 0, di sininya 0, nah nanti otomatis tinggal XI pangkat R. Nah, ini juga sudah saya tuliskan di sini. Kalau A-nya 0, nanti tinggal XI pangkat R per N. Nah, ini namanya momen ke R sekitar 0. Ada juga beberapa buku yang menyebutkannya momen non-sentral. Atau bisa jadi nanti beberapa buku juga menyebutkan langsung momen ke R. Gitu. Jadi momen ke R dari suatu data, nah ini diformulasikan seperti yang saya tuliskan di sini. Oke, nah ini simbolnya juga mohon diingat ya, ada aksennya. Nanti yang tidak ada aksennya, ada lagi di slide setelah ini. Coba. Nah, ini kalau kita hubungkan sama apa namanya perhitungan statistik yang sebelumnya itu, misalkan R-nya 1. Kalau R-nya 1 nanti kita punya sigma XI pangkat 1 ya. Pangkat 1 nggak usah kita tulis XI per N. Nah, XI per N itu bisa disimbolkan rata-rata ya. Ini juga sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya. XI per N itu rata-rata untuk data tunggal. Nah, makanya nanti bisa disimpulkan M1 aksen atau momen ke-1 itu sama saja dengan rata-rata. Oke, ini juga sudah saya tuliskan di sini. Nah, ini. Ini momen ke R sekitar rata-rata. Jadi tadi rumus umumnya kan X1 min A. Nah, sekarang kalau A-nya diganti X bar, itu namanya momen ke R sekitar rata-rata. Atau namanya momen sentral biasanya. Ini yang paling umum dipakai istilahnya. Jadi momen sentral ke-1 misalkan. Nah, nanti tinggal R-nya diganti 1. Sigma X sama dengan 1 sampai N dari XI min X bar pangkat 1 per N. Nanti kalau momen sentral kedua, ya sigma X dari 1 sampai N, dari XI min X bar dikuadratkan. R-nya diganti 2. Dan seterusnya. Nah, ini kalau kalian lihat, yang M2 ini juga sudah dipelajari di subbab sebelumnya. Nah, ini namanya varian ya, sudah saya tuliskan di sini. Varian. Oke. Nanti kalau misalkan ditanyakan standar deviasi, nah itu bisa diakarkan dari varian. Karena standar deviasi kan akar variannya. Berarti standar deviasi itu akar dari momen sentral kedua. Oke, ini hubungannya momen sama varian dan standar deviasi. Atau simpangan baku. Sama saja. Oke. Oke, ini selanjutnya untuk data kelompok. Nah, data kelompok ini sebenarnya tidak jauh beda, cuman perbedaannya ada F-nya di sini, dikalikan F. Karena data kelompok itu ada frekuensi ya setiap kelasnya. Data kelompok kalau masih ingat, biasanya digambarkan pakai distribusi frekuensi. Yang kita bahas di pertemuan ketiga kemarin, distribusi frekuensi itu yang interval ya, 31 sampai 40 misalkan. 40 sampai 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya. Nah, ini contoh penyajian data
data kelompok. Ini nilainya misalkan. Yang ini frekuensinya. Ini frekuensinya misal 3, 2, 5, dan seterusnya. Nah, nanti frekuensinya diambil dari situ. Ini frekuensi. Kalau yang XI itu di data kelompok nilai tengah atau titik tengah. Jadi 31 sampai 40 itu titik tengahnya berapa? 31 sampai 40 itu titik tengahnya 35,5. Nah, nanti X1-nya diambil dari titik tengah ini. Sorry. Ini 45,5, 55,5, dan seterusnya. Oke. Kalau yang momen sentralnya juga sama. Selisihnya cuma ada F-nya juga di sini. Oke, ini saya rasa juga sama ya seperti yang sebelumnya. Seperti mencari rata-rata, mencari standar deviasi. Gitu. Nah, ini untuk momen sentral dan momen ke R tadi, itu ada hubungannya. Ini hubungannya ada, saya tuliskan di sini beberapa hubungannya. M1, M2, M3. Yang M1 saja tadi momen sentralnya ya, yang tidak ada aksennya. Kalau yang ada aksennya ini momen ke R. Nah, nanti coba kita buktikan di bawah. Nah, tadi saya siapkan Excel ya. Coba kita buktikan beberapa hubungan ini nanti. Oke. Nah, kita ke kemiringan. Biasanya ada juga yang menyebutkan skewness. Nah, ini sebenarnya sudah saya singgung juga ya di pertemuan kedua sepertinya. Jadi kemiringan itu hubungannya sama bentuk distribusi. Distribusi itu ada yang positif, ada yang simetri, ada yang negatif. Kalau kemarin kita hubungkan sama histogram atau apa namanya kemarin poligon ya, poligon, gambar dari histogram dan poligonnya atau ogive-nya. Gitu. Kalau nanti model positif itu yang bentuknya seperti ini. Ini yang positif. Kalau yang negatif kemarin tailnya di kiri atau ekornya di kiri. Itu kemarin. Ini negatif. Ini positif. Oke, kalau yang simetri kemarin seperti distribusi normal, yang seperti ini. Ini model simetri. Oke. Nah, jadi kemiringan itu nanti hubungannya sama bentuk kurva yang kanan kiri ya. Miringnya ke kanan atau dia justru simetri. Jadi miring mana. Ini tadi hitung pakai rata-rata dikurangi modus. Ini si keterangan modus dikit sama simpangan bakunya atau standar deviasi. Kalau kita hubungkan sama momen, tadi rata-rata sama dengan momen pertama. Kalau simpangan baku tadi akar dari varian atau akar dari momen sentral kedua. Nah, jadi bisa kita formulasikan lagi jadi M1 aksen min modus dibagi akar M2. Bisa pakai momen atau bisa pakai modusnya. Kalau nanti kalian sudah menemukan momennya, ya lebih mudah pakai yang formula kanan ini. Tapi kalau belum mencari momennya, ya bisa pakai rata-rata atau simpangan bakunya ya. Gitu. Oke. Nah, ini juga ada kesimpulannya. Jadi kalau nilai kemiringannya nanti positif, dikatakan model positif. Kalau kemiringannya negatif, sorry, ini, nah ini ya, tadi model negatif nanti nilainya negatif juga. Tapi kalau nilainya 0, kemiringannya 0 berarti tidak punya kemiringan ya, atau simetri. Gitu. Oke, ini juga tidak terlalu banyak materinya. Cuman rumusnya nanti tolong dibedakan, tolong dipahami karena hampir mirip ya. Gitu. Oke, sekarang ke kurtosis. Kurtosis itu hubungannya sama tinggi rendah kurva. Jadi kurvanya itu lebih runcing atau dia lebih datar dan sebagainya. Jadi perbedaannya kalau yang kemiringan tadi sama kemiringan kurva ya. Jadi kurvanya condong ke kanan atau condong ke kiri. Gitu. Jadi kalau disimpulkan kemiringan itu berhubungan sama condong kanan kirinya kurva. Ke kanan atau ke kiri.
Tapi kalau yang kurtosis, nah ini condong ke atas atau ke bawah, dia lebih runcing atau tidak, gitu. Ya kan? Kalau kurtosis ini nanti semakin besar kurtosisnya, dia akan semakin runcing. Nah, misalkan yang tengah ini, dia akan semakin runcing ke atas. Nanti kalau koefisien kurtosisnya semakin rendah, nah nanti dia semakin datar kurvanya. Gitu. Oke, kalau koefisien kurtosisnya yang 3 ini, nah ini nanti yang mengikuti distribusi normal. Distribusi normal tadi yang simetri. Ini semuanya simetri ya, cuman kecekungannya beda-beda atau runcingnya beda-beda. Nah, kalau normal itu cenderung uh, bisa dikatakan tengah-tengahnya ya. Dia tidak terlalu runcing atau dia juga tidak terlalu datar. Gitu. Oke, nah ini formulanya. Koefisien kurtosis itu pakai momen sentral. Nah, ini momen sentral keempat sama momen sentral kedua dikuadratkan. Momen sentral tadi yang pakai X bar. Kalau momen saja itu yang X kuadrat atau X pangkat R ya, tergantung nanti momen keberapa. Kalau momen kedua ya X kuadrat. Sigma X kuadrat per N. Nah, ini yang momen biasa, momen kedua, momen ke R. Sorry. Nah, ini. Momen ke R, biasanya ada aksennya ya kalau momen ke R. Kalau momen sentral tadi yang dikurangi rata-rata. Jadi sigma X min X bar, pangkat R per N. Sorry, ini tidak ada aksennya. Nah, gini. Momen sentral yang momen ke R. Oke, ini kesimpulannya. Kalau koefisien kurtosisnya tadi sudah saya jelaskan juga ya. Kalau sama dengan 3 berarti distribusi normal. Kalau lebih dari 3 nanti yang runcing ini atau kurva distribusinya mengikuti leptokurtik. Kalau kurang dari 3 istilahnya kurva platikurtik. Oke. Nah, ya ini untuk kurtosis juga bisa pakai persentil. Persentil sama kuartil. Nah, ini juga sudah dipelajari ya di bab 5 kemarin. Oke, jadi ini untuk menyelidiki apakah kurvanya normal atau tidak. Nah, itu bisa pakai kurtosis persentil ini. Oke, ini saya rasa juga, saya tidak mengulangi lagi ya, K3 itu bagaimana, persentil 90 bagaimana, gitu. Nah, ini formulanya sebenarnya rentang semi kuartil ya, atau jangkauan antar kuartil. Jangkauan semi antar kuartil. Oke, ini juga sudah saya jabarkan. Kalau jangkauan semi antar kuartil itu setengah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Oke. Ini. Oh ya, nanti waktu UTS sudah disampaikan ya sama Bu Riha. Bisa open rumus nanti. Nah, jadi mempermudah kalian juga. Nanti rumus-rumusnya mohon dipelajari, dicatat juga nanti untuk persiapan UTS gitu sambil belajar. Iya, Bu. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang didiskusikan. Ini kita ke studi kasus saja. Coba kita kerjakan yang ini. Oke, tidak ada yang didiskusikan dulu. Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke latihan soalnya. Coba. Oke, di sini ada data 10 mahasiswa, sampel 10 mahasiswa, data nilai ya. Ada ini 5, 5, 4, dan seterusnya. Pertanyaannya, kita akan membuktikan hubungan dari momen sentral sama momen ke R. Yang saya tuliskan tadi ya, ada 4. Coba kita buktikan pakai data yang saya berikan di sini. Oke, terus yang kedua, bagaimana nanti kemiringannya, sama bagaimana koefisien kurtosisnya, dan bentuk distribusi datanya apa. Nah, bentuk distribusi datanya tadi yang runcing runcing ke atas atau dia datar. Jadi nanti jawabannya yang leptokurtik atau platikurtik atau dia normal. Nah, normal ini bisa juga dikatakan mesokurtik ini ya tadi. Nah, oke.
Coba saya langsung ke Excel saja. Oh ya, jangan lupa nanti UTS bawa kalkulator ya. Oke. Soalnya yang buat saya kemarin untuk UTS-nya. Jadi kalau kalian paham tentang formula yang dipakai, terus mengaplikasikan formulanya, insya Allah bisa. Gitu. Soalnya sudah kebantu sama rumus kan ya, tinggal menghitungnya, sama teliti saja. Gitu. Oke, coba ini tadi ada data 10 anak ya, nilai dari 10 anak. Nah, ini sudah saya cantumkan. Atau coba ini saya hapus semuanya saja. Kita hitung lagi sama-sama. Oke, coba kita hitung dulu momen ke R-nya. Momen ke R rumusnya sudah saya cantumkan yang ini. Yang ini ya, momen ke R. Momen ke R itu cuma butuh X1 pangkat R. Jadi kalau nanti momen ke 1 cuma butuh X pangkat 1. Jadi kalau X pangkat 1 itu ya nilai X-nya sendiri ya. Atau momen ke 1 itu seperti rata-rata. Jadi saya berikan apa namanya rangkumannya juga. Kalau momen ke 1 itu seperti nilai rata-rata. Coba kita hitung di sebelah kanan sini. Oke, momen ke 1 berarti sama dengan jumlahan dari X, itu kan sigma X. Oke, atau sigmanya kita cari dulu ya. Sigma itu berarti jumlahan dari semua datanya. Kalau di Excel pakai sum saja, sum. Nanti kalau di kalkulator ya tinggal ditambahkannya. 5 tambah 5 tambah 4 gitu, dibagi sama banyak datanya 10. Kalau di sini bisa